Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengikuti eh, seminar tesis dari Saudara Almira Ifah Edina dengan pembimbing Bu Santi Wulan dan Pak Burhadi. Nanti kira-kira waktunya untuk presentasi maksimal 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan, Saudara Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Santi Wulan dan Pak Purhadi selaku dosen pembimbing, Pak Jerry dan Pak Dedi selaku dosen penguji, serta teman-teman yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil seminar tesis saya yang berjudul Estimasi Fungsi Bayesian Hazard pada Cox Model dengan metode Maximum Penalized Likelihood studi kasus kanker otak di Sitex Lab Edward Teknologi Tangerang. Berikut ini adalah agenda dari seminar hasil hari ini. Bab 1 pendahuluan. Analisis survival atau analisis ketahanan hidup adalah metode statistik di mana variabel yang diperhatikan adalah waktu sampai terjadinya peristiwa. Adapun asumsi yang harus dilakukan pada analisis survival yaitu asumsi proportional hazard. Suatu keadaan dikatakan memenuhi asumsi proportional hazard apabila hazard rasio konstan terhadap waktu. Dan analisis yang dilakukan pada analisis ketahanan hidup adalah regresi Cox yang bertujuan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari beberapa variabel terhadap data survival secara bersama-sama. Pada regresi Cox, bentuk baseline hazard tidak diketahui. Tanpa fungsi baseline hazard akan terdapat komponen yang hilang. Oleh karena itu, perlu dilakukan estimasi pada fungsi baseline hazard akan didapatkan hasil yang maksimal. Pada tahun 1972, Breslow memberikan penaksir maksimum likelihood untuk fungsi Bayesian hazard kumulatif. Sedangkan Anderson and Santilf-Stefan menggunakan metode penilaian likelihood smoothing yang membuat estimasi fungsi Bayesian hazard dalam bentuk potongan. Gray pada tahun 1990 mengusulkan prosedur yang sederhana untuk mengestimasi Bayesian hazard dengan pendekatan kernel, sedangkan MLA dan OLS pernah dilakukan oleh Royston yang menyimpulkan bahwa MLA lebih baik dibandingkan OLS karena memiliki nilai AIC dan BIC yang kecil. Maksimum penilaian likelihood dilakukan oleh MA pada tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa metode MPL lebih baik dibandingkan dengan partial likelihood karena memiliki bias yang lebih kecil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa MPL memiliki bias yang lebih kecil dibandingkan dengan partial likelihood. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan maksimum penilaian likelihood untuk mengestimasi koefisien regresi Cox dan fungsi Bayesian hazard dan mengetahui sifat kekonvergenannya dan akan diaplikasikan ke kanker otak. Kanker otak sendiri adalah pertumbuhan sel-sel otak yang tidak terkendali dan merupakan sekelompok tumor yang timbul dalam sistem saraf pusat. Dan fokus penelitian ini adalah penderita pasien kanker otak yang menjalani electrocapacitive cancer therapy atau metode untuk mengobati dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker menggunakan sumber gelombang elektrostatis intensitas rendah. Pada tahun 2017, Andiani pernah melakukan penelitian terhadap alat SCCT ini dan menyimpulkan bahwa SCCT dapat digunakan pada terapi kanker otak. Terapi menggunakan SCCT diharapkan dapat mempengaruhi ketahanan hidup pasien kanker otak. Adapun faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi analisis ketahanan hidup adalah radioterapi. Mike Marles pada tahun 2015 mengatakan bahwa terapi radiasi adalah perlakuan yang paling baik untuk memperpanjang waktu bertahan hidup pasien kanker otak. Dan Rance Powell menyimpulkan bahwa kemoterapi dapat memperpanjang waktu bertahan hidup pasien kanker otak, sedangkan whole-brain radioterapi tidak memberikan efek yang nyata pada pasien kanker otak. Berdasarkan ulasan di atas, maka pada penelitian ini dilakukan estimasi fungsi Bayesian hazard pada model Cox menggunakan MPL dan mengkaji sifat kekonvergenannya untuk mengetahui laju kematian pasien kanker otak yang melakukan terapi menggunakan SCCT dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah rumusan masalah. Bagaimana estimasi fungsi Bayesian hazard dengan maksimum penilaian likelihood pada regresi Cox dan sifat kekonvergensiannya secara numerik serta penerapan metode tersebut pada kasus kanker otak di Sitex Lab Edward Teknologi Tangerang. Dan tujuan masalah menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian yang pertama yaitu memberikan masukan kepada Sitex Lab Edward Teknologi Tangerang tentang laju kematian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasien kanker otak. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu data sensor kanan, keadaan di mana pasien belum meninggal sampai penelitian berakhir, atau selama periode penelitian pasien berhenti atau berpindah tempat pengobatan atau pasien meninggal dengan sebab selain menderita kanker otak. Bab 2 tinjauan pustaka.
Analisis ketahanan hidup merupakan kumpulan metode statistik di mana variabel yang diperhatikan adalah waktu sampai terjadinya peristiwa. Berikut ini adalah fungsi survival dan fungsi hazard dari analisis ketahanan hidup. Waktu ketahanan hidup, yaitu periode amatan berupa interval waktu antara permulaan pengamatan hingga terjadinya kejadian yang diamati. Terdapat waktu awal pencatatan, akhir pencatatan, dan skala pengukuran. Data tersensor merupakan data yang tercatat ketika terdapat informasi dari waktu survival individuan, akan tetapi tidak diketahui waktu survival yang sebenarnya. 3 jenis data tersensor yaitu sensor kanan, sensor kiri, dan sensor interval. Berikut ini adalah kurva Kaplan-Meier yang digunakan untuk menaksir fungsi survival dan penghitungan peluang survival dengan visualisasi sebagai berikut. Dan uji Log-Rank digunakan untuk melihat efisiensi dari suatu perawatan baru yang dibandingkan dengan perawatan yang lama apabila yang diukur adalah waktu hingga terjadinya sebuah peristiwa. Berikut ini adalah hipotesis hingga kesimpulan dari uji Log-Rank. Model Cox Proportional Hazard bertujuan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari beberapa variabel terhadap data survival secara bersama-sama dengan model sebagai berikut. Pada regresi Cox, bentuk baseline hazard tidak diketahui, akan tetapi dalam model ini dapat menggunakan hazard ratio yang tidak tergantung pada fungsi baseline hazard. Hazard ratio sendiri merupakan perbandingan antara fungsi hazard individu yang satu dengan yang lainnya. Estimasi baseline hazard menggunakan maksimum penilaian likelihood. Metode ini digunakan untuk memperkirakan koefisien regresi Cox dan baseline hazard dengan fungsi log likelihood dan penilaian log likelihood-nya sebagai berikut. Estimasi koefisien regresi Cox dan baseline hazard didapatkan dengan memaksimumkan fungsi penilaian log likelihood-nya. Newton multiplikatif iteratif adalah gabungan metode Newton-Raphson dan multiplikatif iteratif. Nilai estimasi parameter beta didapatkan dengan menggunakan iterasi Newton-Raphson hingga didapatkan nilai yang konvergen, dan nilai estimasi parameter theta didapatkan dengan menggunakan iterasi multiplikatif iteratif hingga didapatkan nilai theta yang konvergen. Iterasi akan konvergen apabila memenuhi kondisi Karuskand-Tucker. Asumsi proportional hazard, suatu keadaan dikatakan memenuhi asumsi pH apabila keadaan tersebut memiliki nilai hazard ratio yang konstan terhadap waktu. Berikut ini adalah pengujian asumsi proportional hazard. Yang pertama menggunakan goodness of fit, dan selanjutnya menggunakan residual Cox-Snell. Pemilihan model terbaik dilakukan untuk memilih variabel independen yang dapat menghasilkan model yang terbaik dengan kriteria yang digunakan dalam pemilihan model terbaik ini adalah AIC. Kanker otak. Kanker otak adalah pertumbuhan sel-sel otak yang terkendali dan merupakan sekelompok tumor yang timbul dalam sistem saraf pusat. Dan terdapat sekitar 85-90% dari seluruh kanker susunan saraf pusat. Angka kejadian kanker otak di Indonesia adalah 1,9 per 100.000 penduduk per tahunnya, dan angka kejadian kanker otak di dunia berdasarkan angka standar populasi dunia adalah 3,4 per 100.000 penduduk. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan hidup pasien kanker otak. Adapun faktor resikonya meliputi usia, jenis kelamin, dan stadium. Sedangkan faktor perlakuannya meliputi kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Ada pula faktor perlakuan yang digunakan pada penelitian ini yaitu terapi kanker otak atau ECCT. Electrocapacity stem therapy merupakan metode kanker yang dikembangkan oleh Dr. Pasito. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan arus listrik lemah dengan frekuensi tinggi untuk dapat menghancurkan sel-sel kanker dan memengaruhi waktu survive pasien kanker otak. Nah, berikut ini adalah bentuk dari alat ECCT itu sendiri. Setiap pasien kanker otak melakukan terapi ECCT, maka pasien tersebut diharuskan melakukan konsultasi setiap bulannya. Konsultasi ini dilakukan untuk pengecekan alat ECCT yang digunakan dan melihat perkembangan penyebaran sel kanker. Dalam hal ini, frekuensi monitoring merupakan jumlah konsultasi pasien kanker otak di Sitex Lab Edward Teknologi dan salah satu faktor perlakuan yang diharapkan dapat mempengaruhi ketahanan hidup pasien kanker otak. Bab 3 metodologi penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah pada estimasi parameter model Cox dan baseline hazard dengan MPL. Yang pertama menentukan fungsi log likelihood, yang kedua menentukan fungsi penilaian log likelihood, yang ketiga memisalkan fungsi baseline hazard, dan setelah dimisalkan maka akan terbentuk fungsi log likelihood dan penilaian log likelihood yang baru, kemudian melakukan iterasi Newton multiplikatif iteratif. Nah, untuk menentukan nilai estimasi parameter beta, yang pertama diharuskan mendapatkan turunan pertama dan kedua dari fungsi penilaian log likelihood terhadap parameter beta, kemudian melakukan iterasi dengan metode Newton. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai estimasi parameter theta, yang pertama menurunkan turunan pertama dari fungsi penilaian log likelihood terhadap parameter theta, kemudian memecah fungsi penilaian menjadi fungsi positif dan negatif, dan membuat turunan pertama fungsi penilaian log likelihood baru sesuai dengan persamaan Karuskand-Tucker,
Kemudian sehingga iterasi pada algoritma multiplikatif iteratif diperbarui dengan rumus sebagai berikut. Nah, iterasi pada algoritma multiplikatif MI ini diganti dengan algoritma gradient. Selanjutnya meningkatkan iterasi theta k plus setengah menjadi theta k plus 1, sehingga pada iterasi MI berlaku sebagai berikut. Sifat kekonvergensian. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan sifat kekonvergensian secara numerik pada estimasi parameter beta dan theta. Dengan menggunakan inisialisasi sebagai berikut, maka algoritma Newton MI menghasilkan urutan beta k plus 1 dan theta k plus 1 yang memenuhi persamaan KKT. Estimasi parameter beta dan theta akan konvergen apabila persamaan KKT telah terpenuhi. Berikut ini adalah sumber data. Data sekunder mengenai pasien kanker otak yang didapatkan dari Sitex Lab Edward Teknologi Tangerang dengan rentang waktu 2012 sampai 2019, dan data yang digunakan adalah pasien yang sudah lebih dari 6 bulan menjalani perawatan SCCT. Berikut ini adalah kerangka konsep penelitian. Variabel penelitian, dengan skema penelitian sebagai berikut. Skala pengukuran pada penelitian ini adalah satuan hari, tipe data sensor kanan, dan event yang diteliti adalah pada penelitian ini adalah kondisi di mana pada saat pasien kanker otak dinyatakan meninggal selama menjalani terapi menggunakan SCCT. Dengan variabel dependen, waktu survival dan status penderita, variabel independennya terdiri dari jenis kelamin, usia pasien, frekuensi monitoring, status operasi, kemoterapi, radioterapi, penggunaan herba, dan status penggunaan terapi lainnya. Berikut ini adalah definisi operasional dan struktur data dari penelitian ini. Tahap analisis penelitian yang pertama yaitu pengambilan data, mendeskripsikan karakteristik pasien kanker otak, melakukan pemodelan Cox-PH menggunakan MPL dan dengan mengestimasi koefisien regresi dan fungsi Bayesian hazard, melakukan pemeriksaan asumsi pH dengan goodness of fit dan residual Cox-Snell, melakukan pemilihan model terbaik dengan AIC, dan melakukan interpretasi model regresi Cox-PH dan estimasi fungsi Bayesian hazard dengan MPL. Bab 4, analisis dan pembahasan. Yang pertama itu estimasi parameter model Cox-PH dan fungsi Bayesian hazard dengan MPL. Berikut ini adalah fungsi log likelihood-nya, yang kemudian menjadi fungsi penilaian log likelihood. Fungsi ini dapat menghasilkan nilai Bayesian hazard yang tidak positif, sehingga dilakukan pemisalan sebagai berikut. Maka akan dihasilkan fungsi penilaian log likelihood yang baru. Selanjutnya, untuk mendapatkan estimasi parameter beta, akan dilakukan turunan pertama dan turunan kedua yang dihasilkan sebagai berikut. Kemudian, iterasi Newton-Raphson-nya menjadi sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai parameter theta, berikut ini adalah turunan pertama fungsi penilaian log likelihood-nya. Kemudian, iterasi estimasi theta dilakukan dengan menggunakan MI. Kunci dari algoritma MI sendiri adalah pemecahan fungsi penilaian menjadi fungsi positif dan negatif sebagai berikut. Pada penelitian ini diharapkan nilai theta-nya positif sehingga sesuai dengan persamaan KKT sebagai berikut. Iterasi pada algoritma MI diperbarui dengan rumus sebagai berikut, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Nah, nilai ini bisa menghasilkan nilai negatif sehingga perlu didekati dengan algoritma gradient sebagai berikut. Kemudian ditingkatkan dari theta k plus setengah menjadi theta k plus 1. Sehingga pada iterasi MI berlaku sebagai berikut. Sifat kekonvergensian. Estimasi parameter regresi Cox beta dan fungsi Bayesian hazard akan konvergen apabila persamaan KKT telah terpenuhi. Persamaan KKT terpenuhi apabila melalui syarat sebagai berikut. Yang pertama, MI adalah iterasi Newton-Raphson untuk memperbarui beta. Misalkan M2 adalah iterasi MI untuk memperbarui theta. Dan yang kedua, apabila X transpose A pada turunan kedua fungsi penilaian log likelihood terhadap beta adalah matriks non-singular, dan matriks A pangkat setengah X adalah matriks full rank column, sehingga pembaruan beta dengan iterasi Newton-Raphson dibatasi. Begitu pula dengan iterasi multiplikatif iteratif untuk pembaruan theta juga dibatasi. Oleh karena itu, pembaruan pada Newton multiplikatif iteratif juga dibatasi. Hal ini membuat iterasi Newton multiplikatif iteratif tersebut konvergen karena telah memenuhi kondisi Karuskand-Tucker. Kemudian karakteristik pasien kanker otak. Dari 172 data pasien kanker otak yang ada, terdapat 35% pasien meninggal, sedangkan 65% lainnya merupakan pasien kanker otak dengan status tersensor. Dan berdasarkan kurva Kaplan-Meier, secara keseluruhan, dari hari 0 hingga hari ke-500 atau 16 bulan mengalami penurunan secara cepat dengan peluang di atas 0,7. Sedangkan dari hari ke-500 hingga 2000, peluang kurvanya menurun lambat dengan peluang bertahan hidup antara 0,4 hingga 0,7. Dan setelah 5 tahun, peluang pasien kanker otak
untuk bertahan hidup yaitu sebesar 0,4. Kurva Kaplan-Meier berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa kurva tidak saling berpotongan. Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kurva survival antara pasien kanker otak laki-laki dan perempuan. Hal ini juga berlaku pada frekuensi monitoring dan status radioterapi yang menyimpulkan bahwa kurva tidak saling berpotongan. Berdasarkan uji Rockline diketahui pula bahwa ketiga variabel ini tidak saling berpotongan dan terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan variabel usia, status operasi, kemoterapi, penggunaan herbal, dan terapi lainnya, terlihat bahwa kurva pada masing-masing kelompok saling berpotongan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada kurva survival berdasarkan kelima variabel tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari uji log-rank-nya. Hasil estimasi parameter COX-PH dengan MPL. Diketahui bahwa jenis kelamin adalah variabel yang signifikan dengan alfa 0,1, dan sedangkan frekuensi monitoring dan status radioterapi merupakan variabel yang signifikan dengan alfa 0,05. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pembentukan model COX-PH dengan MPL pada variabel yang signifikan dengan taraf signifikansi 0,05 dan 0,1. Namun sebelumnya akan dilakukan uji asumsi pH untuk mengetahui apakah COX-PH ini sudah sesuai atau tidak. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi proportional hazard menggunakan Cox-Snell. Residual Cox-Snell berdasarkan masing-masing variabel berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel memenuhi asumsi proportional hazard. Begitu pula apabila dilihat dari hasil goodness of fit-nya. Semua variabel memiliki p-value lebih dari 0,05 yang sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi pH. Pemilihan model terbaik. Diketahui bahwa model COX-PH dengan MPL pada taraf signifikansi 10% adalah model yang terbaik karena memiliki nilai AIC yang paling kecil. Berikut ini adalah model estimasi parameter pada COX-PH dengan MPL pada taraf signifikansi 5% dengan model sebagai berikut. Berdasarkan visualisasi fungsi Bayesian hazard, diketahui bahwa laju kematian pasien kanker otak dari hari ke-0 saat melakukan terapi SCCT hingga hari ke-500 naik turun dengan cepat. Akan tetapi, setelah hampir 2 tahun tersebut, hingga 4 tahun, laju kematian pasien kanker otak menurun secara perlahan dan 4 tahun setelahnya, laju kematian pasien kanker otak cenderung konstan. Berikut ini adalah nilai hazard ratio dari model tersebut. Ketahui bahwa terdapat penurunan resiko kematian pasien kanker otak sebesar 0,84 setiap pasien melakukan konsultasi SCCT, dan pasien kanker otak yang melakukan radioterapi memiliki resiko untuk meninggal 2,58 kali lebih besar dibandingkan yang tidak melakukan radioterapi. Kemudian untuk hasil estimasi parameter pada model COX-PH dengan MPL pada taraf signifikansi 10% sebagai berikut. Berdasarkan visualisasi fungsi Bayesian hazard, diketahui bahwa laju kematian pasien kanker otak dari hari ke-0 hingga hari ke-600 naik turun dengan cepat, hari ke-600 sampai ke 1.500 berubah lambat, dan hari setelah 1.500 terdapat sedikit penurunan dan kembali konstan setelahnya. Berikut ini adalah hazard ratio dari model tersebut. Diketahui bahwa resiko pasien kanker otak yang berjenis kelamin perempuan untuk meninggal lebih kecil 0,63 kali dibandingkan pasien kanker otak yang berjenis kelamin laki-laki. Terdapat penurunan resiko kematian pasien kanker otak sebesar 0,48 kali setiap pasien melakukan konsultasi SCCT. Dan pasien kanker otak yang melakukan radioterapi memiliki resiko untuk meninggal 2,3 kali lebih besar dibandingkan yang tidak melakukan radioterapi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu hasil estimasi fungsi Bayesian hazard menggunakan MPL diperoleh dengan menetapkan fungsi log likelihood yang dikurangkan dengan fungsi penilai sehingga menjadi fungsi penilai log likelihood. Dari fungsi tersebut, kemudian didapatkan turunan pertama dan kedua terhadap beta. Hasil turunan ini diperoleh berbentuk eksplisit sehingga diperlukan metode iterasi Newton-Raphson untuk mendapatkan estimasi parameter beta. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk mendapatkan turunan pertama dari fungsi penilai log likelihood terhadap theta. Turunan ini juga berbentuk eksplisit, maka diperlukan metode multiplikatif iteratif untuk mendapatkan estimasi parameter theta. Estimasi parameter beta dan theta dikatakan konvergen apabila memenuhi persamaan KKT. Yang kedua, hasil estimasi fungsi Bayesian hazard pada model terbaik disimpulkan bahwa laju kematian pasien kanker otak dari hari ke-0 saat melakukan terapi SCCT hingga hari ke-600 naik dan turun dengan cepat. Selanjutnya, apabila dilihat dari hari ke-600 tersebut hingga hari ke-1.500, laju kematian pasien kanker otak berubah secara lambat. Akan tetapi, laju kematian mengalami sedikit penurunan setelah melakukan terapi SCCT pada tahun ke-4 dan kembali konstan setelahnya.
resiko pasien kanker otak yang berjenis kelamin perempuan untuk meninggal lebih kecil 0,63 kali dibandingkan pasien kanker otak yang berjenis kelamin laki-laki. Penurunan resiko kematian pasien kanker otak sebesar 0,86 setiap pasien melakukan konsultasi, atau dengan kata lain, semakin sering pasien kanker otak melakukan konsultasi akan memiliki resiko untuk meninggal lebih kecil. Dan nilai hazard rasio pada variabel status radioterapi menjelaskan bahwa pasien kanker otak yang melakukan radioterapi memiliki resiko untuk meninggal 2,32 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melakukannya. Saran dari penelitian ini yaitu bagi Sitek Lab E2 Teknologi Tangerang diharapkan mencatat lebih detail tentang riwayat pasien yang melakukan pengobatan seperti stadium, penyakit penyerta, maupun penyakit komplikasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Sitek Lab E2 Teknologi untuk mengontrol pengobatan pasiennya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan dan publikasi jurnal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Demikian presentasi dari Saudara Almira. Selanjutnya adalah pertanyaan dari teman-temannya. Ya, silakan. Yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Ada orang. Oh, ada yang mau tanya ini. Ya, silakan. Saudara Igusti Bagus. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya, mungkin karena saya tadi nggak dari awal hanya dari tinjauan pustaka, mungkin nggak kebagian jurnalnya. Jadi saya mau tanya terkait tadi yang pertama, modelnya tadi, kenapa yang kebaikannya itu pakai AIC? Kan ada yang BC atau HC, Hanafinon, atau yang Bayesian, bla bla itu. Kemudian yang kedua, tadi di slide yang saya lihat sekilas, slide yang 39 dan slide 43, tadi di slide 39 itu katanya dikatakan bahwa di fungsi tersebut itu tidak akan bernilai negatif atau bernilai positif. Dan kemudian ternyata nanti di 43 dia bisa menjadi negatif. Apakah itu sebenarnya kan fungsi yang independen, berbeda, atau sebenarnya turunannya? Tapi kalau misalnya turunannya, kenapa dari yang selalu positif bisa jadi negatif? Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, terkait tadi, kalau nggak salah yang signifikan itu ada 3 variabel, yang salah satunya jenis kelamin. Tapi beberapa slide yang mungkin halaman berapa yang selanjutnya itu, dia jenis kelaminnya tidak disertakan. Kenapa gitu? Kenapa ujinya cuma 2 variabel itu, jenis kelaminnya tidak? Kemudian setelah itu, di slide berikutnya, itu model kebaikannya katanya model yang dengan alfa 10%. Kalau nggak salah, karena AIC-nya lebih kecil. Nah, ternyata ketika waktu di paling akhir yang signifikan jenis kelamin muncul lagi. Namun di sana kalau nggak salah, sebenarnya alfa yang dipakai berapa? Apakah 0,05 atau 0,1? Soalnya kalau nggak salah baca tadi, yang jenis kelamin itu 0,08 kalau nggak salah. Nah, kalau berarti kan ini sebenarnya dipakai alfanya berapa? 10% atau 5%? Atau kalau model ini 10%, ini lagi beda lagi 5%, atau serentak begitu. Terima kasih. Baik. Ya, silakan untuk langsung dijawab. Yang pertama, kenapa menggunakan nilai AIC-nya? Kenapa nilai kebaikan modelnya AIC? Nah, ini berdasarkan rujukan sebelum-sebelumnya untuk estimasi fungsi baseline hazard itu antara menggunakan nilai AIC atau BIC. Namun di sini saya menggunakan nilai AIC-nya saja. Seperti itu. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa kan ini kan nilainya positif, nilainya bisa jadi negatif. Oleh karena itu, saya menggunakan manipulasi itu. Jadi H0T-nya itu saya misalkan menjadi theta U besi U. Nah, diharapkan dengan menggunakan nilai ini, pemisalan ini, hasil nilai parameter estimasi fungsi baseline hazard itu pasti positif, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, variabel signifikan ya? Iya, tadi kalau nggak salah. Oh, yang ini ya?
Ya itu kan ada, Ya. kemudian di uji selanjutnya tuh nggak ada. Ya, jadi pertamanya itu kan saya melakukan estimasi parameter semua variabelnya. Ya. Nah, kemudian kan diketahui kalau yang jenis kelamin itu, dia itu akan signifikan kalau misalkan saya menggunakan 0,1. Terus yang frekuensi monitoring sama status penggunaan herbar itu signifikan ketika menggunakan 0,05. Nah, Radioterapi. oh nggih, Bu, radioterapi. Nah, di sini kenapa saya menggunakan dua-duanya? Karena yang jenis kelamin itu merepet sama 0,05. Jadi akhirnya saya menggunakan dua alfa untuk model ini. Jadi saya menggunakan dua alfa. Yang pertama, jadi model pertamanya itu adalah model yang dibentuk dari frekuensi monitoring dan radioterapi yang karena mereka berdua ini signifikan pada taraf signifikansi 5%. Nah, yang 10% nggak diikutin di sini ya? Iya, yang 10% di sini. Di sini, Mas. Jadi yang 10% itu saya membentuk model lagi yang taraf signifikansi 10% yang terdiri dari jenis kelamin, frekuensi monitoring, dan status radioterapi itu. Begitu. Oh, berarti nggak sekalian langsung 10% aja yang dibuat ya, Mbak? Iya, nggak. Jadi satu-satu. Terus iya. dicek mana yang terbaik. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang lainnya untuk bertanya atau memberi masukan. Silakan. Nah. Oh, ada lagi. Baik, Saudara Sigit Dwi Prabowo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hidupkan kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Silakan hidupkan kameranya. Ya, silakan untuk Begini Mbak, yang pertama ingin saya tanyakan itu yang tentang fungsi penaltinya itu. Cara kerja fungsi penaltinya itu gimana supaya bisa lebih baik dari fungsi log likelihood yang biasa. Terus cara menentukan fungsi penaltinya itu seperti apa Mbak? Terima kasih. Ya, jadi kenapa menggunakan fungsi MPL ini? Karena kalau misalkan yang tadi kan sesuai dengan pengamatan yang sebelum-sebelumnya kan MPL itu lebih baik dibandingkan dengan likelihood. Itu alasan kenapa saya menggunakan ini. Nah, perbedaannya dengan likelihood itu adalah kalau misalkan fungsi penilaian log likelihood itu adalah fungsi log likelihood-nya itu dikurangi dengan fungsi penalti yang nilai JH0 itu. Jadi dia akan menjadi fungsi penilaian log likelihood. Di mana nilai J-nya itu adalah integral dari fungsi yang akan diestimasi. Kalau misalkan saya kan fungsi yang akan diestimasikan fungsi Baselian hazard. Jadi penaltinya itu adalah integral dari fungsi Baselian hazard saya tadi. Seperti itu. Bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau yang maksimum? Ya, itu habis dari penilaian log likelihood kan dimaksimumkan menggunakan iterasi tadi itu, Bu. Jadi nanti ketemu nilai yang optimum. Jadi cara kerja untuk fungsi penaltinya itu meminimalkan fungsi hazardnya begitu ya, Mbak? Iya. Atau pokoknya intinya dari fungsi log likelihood itu akan ditambahi pengurangan dari nilai penaltinya itu. Maksudnya yang saya masih bingung itu fungsi penaltinya itu gimana bisa membuat fungsi log likelihood, hasil estimasi fungsi likelihood-nya itu bisa lebih baik dari log likelihood yang biasa. Kan misalnya di fungsi likelihood yang biasa itu sudah ada fungsi Bayesian hazard-nya. Terus kenapa kalau misalnya dikurangin dengan fungsi penaltinya itu bisa menghasilkan yang lebih bagus gitu loh, Mbak? Karena kalau misalkan penambahan penalti itu kan akan mendapatkan fungsi yang ini tadi, yang H0T, theta U, psi itu. Nah, itu juga bisa membuat, untuk memastikan nilainya itu juga positif. Kalau misalkan tidak ada fungsi itu kan ditakutkan akan mendapatkan nilai yang negatif, seperti itu. Baik. Gimana? Terima kasih, Mbak. Iya, sudah, Pak.
Ya. Oke. Selanjutnya, satu lagi. Silakan untuk bertanya. Silakan untuk bertanya Saudara Andrea Triandani. Halo. Baik, Pak. Ya, silakan untuk bertanya Saudara Andrea Triandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbak, tadi kan di penjelasan Mbak bahwa di model Cox proportional hazard ini ada dua asumsi Mbak ya? Iya. Satu asumsi. Jadi ada asumsi. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti apabila asumsi itu terlanggar, apakah akan berpengaruh terhadap hasil estimasinya? Dan kalau misalnya pada penelitian Mbak ini asumsi itu terlanggar, apa langkah atau tahapan selanjutnya yang bisa dilakukan seperti itu Mbak? Terima kasih. Jadi kan ini kebetulan saya asumsinya terpenuhi, asumsi proportional hazard. Nah, apabila asumsi proportional hazard itu tidak terpenuhi, maka akan dilakukan beberapa metode lain, misalkan stratified Cox atau extended Cox, di mana yang distratifikasi atau yang di-extended itu adalah variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Seperti itu. Jadi dilakukan model yang lainnya, bukan Cox proportional hazard, tapi stratified Cox atau extended Cox, seperti itu. Ya, makasih Mbak. Cukup. Ya. Saya kira sudah 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ya, silakan. Sekarang ke penguji. Monggo Pak Dedi. Matur suwun Pak Jerry. Almira tolong di Ini Pak. Share makalahnya ya. Share makalah. Saya stop share dulu Pak. Iya, di sharing screen-nya ganti makalah. Iya Pak. Oke, ke halaman 2, halaman 2. Halaman 2. Oke, udah sampai situ aja. Turun dikit. Turun dikit. Udah, kebanyakan. Supaya persamaan 5 kelihatan juga. Oh iya Pak. 5 dan 7 kelihatan. Oke. Di persamaan 5 itu kan kamu penjumlahan dari I 1 sampai G ya. Iya. Itu apa? I itu? Oh, itu kalau yang di persamaan 5 I itu adalah grup. Banyaknya grup. Terus itu beda dengan I yang ada di persamaan 7. Oh iya, harusnya beda Pak. Yang di persamaan 7 itu adalah banyaknya responden. Iya, banyaknya pengamatan ya. I itu pengamatan bukan banyaknya ya. Iya, banyaknya kan N. Oke, berarti kan yang mau kamu perbaiki yang mana itu? Yang nomor 5 Pak, persamaan 5. 5 ya, 5. Misalkan jadi G kecil gitu ya. Itu kan grup kan maksudnya ya. Iya. Supaya benar gitu. Itu yang pertama. Terus ke ini. Misalkan ini di halaman 8 kolom kiri. Halaman 8 kolom kiri. Halaman 8. 7. 8 kolom kiri ya. Iya, Pak. Oke, yang bawah. Yang bawah. Diperbesar aja, diperbesar. Ini, Pak. Yang agak bawah. Nah, yang ini aja ini. Udah. Agak bawah, yang bawah. Ada M1, M2 itu ya. Oh, iya, Pak. Oke, itu theta K. Theta K itu sama dengan M2 theta K beta K plus 1 ya. Oh. Jadi theta K-nya itu nggak ngupdate ya. Iya, ya? Pak. Salah, Pak. Harusnya itu theta M2 theta K plus 1, beta K plus 1 sudah diupdate. Kan itu salah ya. Berarti yang saya sampaikan ini berarti nanti di draft juga diperbaiki ya. Iya, Pak. Terus di paper itu kamu, di paper yang hasil empiris itu memang tidak membuat garis bantu untuk yang 200 sampai 400 itu ya. Tapi di slide ada. Coba kamu tunjukkan slide, ganti ke slide. Ganti ke slide. Ini ya, Pak.
Ya, kamu nunjukkan, nah itu kan kamu menyimpulkan bahwa hari ke-0 sampai 600, 2 tahun, naik dan turun dengan cepat. Terus dari 600 sampai 1500 berubah dengan lambat. Iya, Itu Pak. dasarnya apa? Visualisasi saja. Iya, Pak, visualisasi saja. Apa yang membuat kamu menyimpulkan seperti itu? Dari itu kan setiap perpotongan time-nya itu nilai baseline hazard-nya itu kan yang dari 0 sampai 600 itu cepat gitu loh Pak, perubahan dari laju kematiannya. Kalau misalkan dari 600 sampai 1500 itu dia kan perubahan laju kematiannya kan lambat, sedangkan Kalau saya menyatakan atau menyimpulkan itu sama, gimana? Bisa juga sih Pak, tapi kalau secara visual itu berbeda Pak. Secara visual saya menyimpulkan sama. Kan sama secara visual juga. Kamu bisa nggak ngetes slope, slope, bisa nggak? Ngetes nilai estimasinya atau gimana Pak? Nggak, kalau kita belajar, misalkan belajar time series ya, itu kan menyatakan terjadi structural break, berarti terjadi perubahan pola, itu kan yang diuji adalah slope-nya. Jadi misalkan periode sekian sampai sekian itu model regresi linearnya, misalkan kalau pakai linear itu slope-nya sekian, nanti periode setelahnya slope, nah itu terus diuji slope-nya itu sama nggak gitu ya. Kalau slope-nya berbeda itu berarti kita menyimpulkan terjadi perubahan pola atau structural break, bahasa kerennya di ekonometrika. Nah, kalau saya ingin, kita nggak perlu berdebat gitu. Kalau masalah visual misalkan gitu ya, sama temennya nanti berdebat. Itu saya nyimpulkan sama. Nah, kalau kita buat uji atau diuji kan nggak perlu berdebat, tapi ada pengujiannya. Nah, itu misalkan kamu uji slope-nya itu di periode 0 sampai 600, 600, 1500, di atas itu kan bisa diuji slope-nya. Caranya gimana? Berarti kan kamu sudah dapat itu penaksir baseline hazard di periode 0 sampai 600, terus kamu punya prediktor T, indeks T 1, 2 sampai 600 ya, kan bisa kamu regresikan itu. Misalkan. Terus kan ketemu slope-nya itu. Terus nanti di 601 sampai 1500 dilakukan hal yang sama, terus diuji kesamaan slope-nya. Kalau itu hasilnya sama, ya kita nggak bisa menyimpulkan itu berbeda gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu visual didukung oleh hasil inferensi sehingga tidak perlu tadi misalkan saya melihat visual beda saya menyimpulkan gitu ya. Iya, Pak. Menurut saya itu perlu kamu lakukan, kamu tambahkan untuk mendukung kesimpulan kamu. Nanti ternyata kalau kesimpulan kamu berbeda, ya kesimpulannya harus diubah gitu. Sesuai yang memang secara umum inferensi itu memang tidak perlu diperdebatkan. Nanti kan bisa jadi nggak 600, 1500, bisa jadi periodenya lain untuk mendapatkan kesimpulan yang terjadi perubahan pola gitu. Nah, pertanyaannya 600, 1500 itu apa ada referen misalkan dari kedokteran atau kamu sementara aja secara visual menurut kamu gitu. Sementara secara visual, Pak. Oke, berarti kan artinya referen medis kan tidak juga mengharuskan 600, 1500 kan ya? Nah, artinya periode itu juga bisa aja berubah kalau nanti diuji ternyata hasil uji perbedaan slope-nya menunjukkan hal yang lain. Nah, itu berarti perlu kamu tambahkan. Ya. Untuk yang lain ya nanti ya menurut saya nanti waktu ujian itu perlu ditunjukkan apa yang saya tanyakan itu supaya nanti jelas jawabannya. Bahkan nanti kalau kesimpulannya ternyata berubah ya sudah dapat kesimpulan yang baru. Gitu. Ya, Pak Jerry, sampun Pak Jerry. Ya, terima kasih Pak Dedi. Sebelum ke pembimbing ke saya dulu ya. Coba ini di close dulu ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian saya pengen share screen. Bu Santi Ulan, tolong saya di belum ya? Ya. Oh. Jerry. Okay. Udah, Pak. Oke. Oh ya, jadi multiple. Ya, udah. Baik. Baik, saya pakai yang lama aja ya. Saya nama iya, Pak.
Karena yang baru kayaknya agak sama lah gitu ya. Iya, Cuman sama. agak diperbaiki ininya gitu ya. Ya, jadi saya melanjutkan dari Pak Didi tadi ya. Ini yang persamaan 5 saya juga bingung ya antara I-nya ini ya. Iya. Ya nanti tapi meskipun ini derajat bebasnya I gitu ya. Atau G kecil lah, ini nggak tepat ya. Harusnya Karena G ya, Pak. Ya. I-nya kan jalan kan ini kan ya. Atau G-nya kan jalan nanti. Sedangkan masa derajat bebas kok berjalan gitu derajat bebasnya. Nah, derajat bebas kan suatu angka tertentu gitu ya. Derajat bebas gitu. Jadi kalau yang namanya derajat bebas itu berjalan itu kurang tepat. Ini derajat bebas kan ini ya. Iya. Harusnya Suatu G. angka tertentu. Kalau kita lihat di tabel kan suatu angka tertentu. Nah, ini saya ini kan ya. Terus lambangnya chi-square jangan kayak gini ya, lambangnya Oh iya, chi-square. Pak. Ya, ini persamaan 6. Ya, ini diperbaiki ya. Iya, Pak. Ini kan H taksiran, H no taksiran. Oh, iya. Ini betanya taksiran apa enggak betanya? Taksiran. Beta taksiran, Pak. Taksiran ya, ini salah ini ya. Saya tulis ini. Terus di keterangannya nggak nyambung. Oh iya. Persamaannya head semua, Iya. ini nggak ada headnya semua. Nah, ini nggak nyambung antara persamaan dengan keterangannya di sini. Iya. Ya. Maaf Pak Jerry bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Didi. Mumpung Pak Jerry ngomentari persamaan itu. Kan Ya, kamu silakan. ketika pakai likelihood itu kan HI berarti kan hazard untuk pengamatan ke I ya. Ya. Nah, yang di 6 itu kan kamu nggak ada I-nya. Nggak ada I-nya. Ada 2 cara. Kamu bisa nambahkan 1 baris. Kalau HI itu bagaimana? Ya. Ya, atau yang 6 itu langsung dibuat HI. HI. Kalau HI itu nanti notasinya harus disesuaikan juga itu. X-nya itu kan X pengamatan ke I, bukan lagi itu kan gitu. Oh, Artinya iya, supaya nyambung dengan persamaan selanjutnya. Oke, sampun Pak Jerry. Ya. Oke, Pak Didi. Ini di anu sendiri ya, karena masih Iya, Pak. Jadi ya. Yang baru juga masih berantakan ya. Jadi Iya, Pak. Ya. Kemudian saya ke bab 3-nya. Ya, ke bab 3 itu untuk frekuensi monitoring. Ini kan sini rasio ya skalanya ya. Iya, rasio, Pak. Ya, terus mengapa kok di bab 4-nya muncul Kaplan-Meier-nya? Sebenarnya yang di bab 4-nya itu saya cuma ingin menjelaskan saja secara Kaplan-Meier kalau misalkan frekuensi monitoring itu berbeda secara signifikan, gitu saja sih Pak sebenarnya, untuk menunjukkan secara harusnya dari awal sampai akhir konsisten saja gitu ya. Kalau dengan rasio ya nggak usah ditampilkan Kaplan-Meier-nya. Oh, gitu Pak. Kalau dia memang rasio ya. Jadi seolah-olah di sini rasio kemudian di belakang berganti jadi apa namanya kategori gitu ya. Iya Pak. Ya kalau memang di awalnya sudah rasio di awal ya sudah. Untuk seterusnya ya sebaiknya tetap seperti itu. Ya gitu ya. Ya tetap seperti itu. Kemudian kemarin waktu apa namanya validasi saya minta ini ya dimodelkan dengan semuanya ya, bukan hanya dengan signifikan. Itu hasilnya gimana hasilnya? Sebentar ya Pak, saya atau nanti belakangan saya. Ini silahkan ditunjukkan. Saya pengen tahu hasilnya. Jadi nah ini ya saya lingkari ya. Jadi di bab 3-nya ini rasio tapi tiba-tiba di sini berubah jadi kategori gitu ya. Nah. Ya, kemudian, nah ini ya, yang di bab yang ini ada yangnya. Yang ini tuh, ya apa namanya? Kalau saran saya sebaiknya nggak pakai AIC ya, pakai ICC atau BIC saja gitu ya. Itu kan lebih bagus lah kalau yang ini ya. Karena biasanya AIC itu apa namanya jumlah variabel prediktor itu mempengaruhi gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi tidak selalu gitu ya. Not always but often. Ya, semakin banyak jumlah variabelnya semakin kecil ya gitu. Saya yakin kalau pakai signifikansi 10% jumlah variabelnya semakin banyak pasti prediktornya. Jadi saya kira coba pakai AIC atau BIC coba ya. Pakai AICC maksudnya. Pakai yang corrected sama yang BIC coba ya. Ditambahkan aja gitu Pak Jerry. Ya, ditambahkan aja di sini. Saya pengen tahu hasilnya bagaimana. Atau tambahkan kolom lah gitu ya. AIC-nya bikin AIC, ICC sama BIC. Saya pengen tahu ini bagaimana konsistensinya ini. Konsistensi hasilnya bagaimana. Nah ini ya. Saya pengen tahu hasilnya seperti itu. Karena
Karena kalau ini 10% dan datanya itu data kesehatan itu, kalau menurut saya data kesehatan itu perlu alfa yang kecil, gitu ya. Perlu alfa yang kecil datanya data kesehatan. Kalau datanya survei Susenas itu alfanya agak besar dikit tidak apa-apa. Tapi kalau datanya kesehatan ini perlu alfa yang kecil ya. Makanya saya perlu lihat ininya untuk ICC sama PIC-nya, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya pengen lihat yang kemarin saya minta divalidasi ya. Coba ini saya stop share dulu. Coba kita berikan saja. Karena yang dimodelkan Cox di draftnya itu hanya yang signifikan di Cox-nya gitu ya. Karena saya pengen lihat. Ini untuk hasil ini yang H0-nya, yang Bayesian hazard-nya di ini ya, di estimasi ya? Iya, ini sebenarnya nilainya sama, Pak. Seperti yang sebelumnya tadi. Cuma ini saya juga... Berarti diestimasi atau enggak diestimasi, hasilnya sama saja gitu ya berarti ya? Iya, sebenarnya saya dari awal itu sudah langsung estimasi Bayesian hazard. Cuma kedepannya itu yang saya gunakan, yang saya tampilkan Bayesian hazard-nya itu hanya yang signifikan saja, Pak. Seperti itu. Ya, kemarin saya pengennya, ini yang pertama kan memodelkan Cox PH, H0T-nya nggak diestimasi kan gitu kan ya? Gimana? Oh iya. Saya pengen tahunya itu model Cox PH yang H0T-nya belum diestimasi sama yang telah diestimasi itu bedanya apa gitu. Oh, ini apakah nanti jumlah variabel prediktornya yang signifikan jadi banyak setelah H0T-nya diestimasi? Nah, jadi saya pengen tahunya di situ. Iya, saya kira cuma yang semua variabel tapi yang sama Bayesian hazard. Nah, jadi saya pengen tahunya ini model Cox PH sebelum dan setelah Bayesian hazard-nya diestimasi bagaimana? Apakah prediktor yang signifikan itu sama atau tambah banyak atau bahkan tambah sedikit? Oh, baik Pak. Maaf, saya menyela Pak Jerry. Ya, silakan Pak Jerry. Jadi kamu mengolahnya pakai apa, Almira? Pakai R, Pak. Nah, di R itu ketika kamu jalankan default-nya itu Bayesian hazard-nya diestimasi enggak? Iya, diestimasi, Pak. Nah, diestimasi R itu pakai metode apa? Maksimum penilaian likelihood. Di R itu. Berarti iya, yang sudah kamu kerjakan ini ya? Iya, Pak. Betul. Nah, maksudnya itu kalau itu enggak diestimasi kan bisa kamu asumsikan, kamu tentukan misalkan 1. Yeah. Kalau Bayesian hazard-nya 1 itu kan ya tetap komponen di kanannya kan sama, tapi Bayesian hazard-nya 1. Berarti ditetapkan, kan diasumsikan berarti survival time-nya eksponensial. Nah, itu tadi yang ditanyakan Pak Jerry, kalau Bayesian hazard-nya ditetapkan 1, nggak diestimasi, prediktor-prediktornya bagaimana? Terus dibandingkan dengan kalau diestimasi gitu. Berarti yang pertama ditetapkan saja. Berarti kamu tambahi langkah-langkahnya gitu. Jadi beda nggak itu hasilnya? Jadi gitu aja Pak. Jadi Cox PH sebelum ada fungsi Bayesian hazard dan yang ada fungsi Bayesian hazard-nya ditetapkan 1. Ada tapi ditetapkan, tidak ditaksir. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Iya. Tetapkan 1. Saya kira cukup dari saya. Monggo Pak Purhadi. Tiba-tiba terputus Pak dari sudah izin, nggak apa-apa dilewati, sudah izin ini nyampaikan ke saya, nggak bisa nyambung lagi. Iya. Monggo silakan Bu Santi Wulan kalau begitu. Oh iya, ya terima kasih Pak Jerry ya. Jadi terima kasih juga teman-temannya ya sudah memberikan. Oh ini Pak Purhadi bisa masuk ini? Bisa masuk. Oh baik, saya admit. Ya, mungkin setelah ini aja ya. Ya. Mungkin setelah ini. Terima kasih ya masukannya teman-temannya dan para. Bisa masuk. Oh, masuk. Pak Purhadi mangga dulu. Mangga Pak Purhadi. Iya. Monggo Pak Purhadi. Coba ditampilkan. Poin-poinnya yang likelihood tadi. Ini Pak. Ya, ini kan lone likelihood. Saya ingin tahu likelihood-nya. Oh, tidak saya tuliskan, Mbak. Likelihood-nya. Karena saya agak ragu dengan
Coba saya tanya saja, di metodologi mungkin ada catatan metodologi. Oh, tidak saya tampilkan, Pak. Oh iya, coba nanti dicek lagi saja ya. Oh, iya, Pak. Yang harusnya berangkat dari likelihood baru dilonkan, gitu ya. Iya, Pak. Ya, dari sini loh, langsung lon likelihood, harusnya likelihood-nya dulu, gitu. Dan itu dibentuk dari mana? Coba nanti dicek ulang lagi ya. Iya, Pak. Kemudian, untuk theta. Theta-nya ternyata kan dilakukan penafsiran parameter juga. Iya. Ya, coba lihat turunannya terhadap theta ada nggak? Di PowerPoint. Ini, Pak, turunan pertama theta. Turunan pertama theta, tetanya kan vektor itu. Oh iya, Pak. Ya kan? Ini tetanya kan vektor. Ya. Cuma Anda nanti dihubungkan theta itu merupakan parameter apa? Pasalan Hazard, Pak. Yang di H0-nya itu kan ya? Iya. Ya, tetapi Anda kan tidak menguji distribusinya. Iya, Pak. Loh, bukan. Kalau kita nggak tahu distribusinya, kita nggak tahu parameternya. Ya, kemudian coba, ada nggak nilai penafsir theta? Saya tanya. Nilainya gimana? Nilai hasil tetanya. Ya, nilai angkanya. Ada nggak? Ini yang kalau yang seseluruhan. Di datanya, itu datanya. ini, Pak. Saya tidak masukkan ke ini. Kemarin itu apa katanya ditaruh lampiran. Iya, yang ini Pak, yang bagian kanan. Estimate. Nah, ya, theta ini kan dari H0 kecilnya tadi itu, kan harus tahu distribusinya. Nah, kalau Anda nggak menyebutkan dari awal, makanya di bab 4 ini kan kurang akhirnya. Karena di bab 4 yang teori itu mengandung theta semuanya gitu. Ya, ngerti yang saya maksudkan? Iya, Pak. Ya, soalnya dari awal Anda itu kan maunya dulu nggak pakai H0 topinya, nggak maunya tidak pakai kan, umum saja kan? Iya. Ya, tetapi pada saat di bab 4 saya lihat teorinya ternyata ada tetanya gitu. Iya, Pak. Ya, sehingga harus tahu distribusinya dari T dulu, baru nanti ditaksir parameternya, ya supaya nyambung gitu antara bab 4 yang teori dengan yang diaplikasi. Ternyata Anda sudah mengolah. Kalau sudah mengolah kan muncul ini tetanya. Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti menambah sedikit saja. Ya, karena di teorinya sudah diturunkan gitu. Cuma, tapi kan aneh, turunan terhadap theta tadi kok nggak ada hasil lanjutannya ya. Iya, Pak. Ya itu ya, sudah Pak Jerry, saya itu saja. Baik, terima kasih Pak Burhadi. Selanjutnya, monggo Bu Santi Wulan. Ya, terima kasih Pak Jerry ya. Jadi ini ya, sampai ini Almira ya. Jadi mungkin saran dari teman-temannya, pertanyaan teman-temannya yang itu juga bisa menjadi saran, dan para penguji mungkin memang sebaiknya ditambahkan ya. Mungkin yang untuk yang Pak Dedi tadi tentang H0T ya untuk interpretasi ya. Ini kemarin kan sudah saya minta untuk dibuat ringnya itu agak lebar gitu ya, sehingga kelihatan ya perubahan H0T-nya itu dari mulai dari berapa 200 hari gitu ya sampai berapa? Sampai 1000. Nah, itu tuh kelihatan trennya seperti apa. Dan itu mungkin ini yang sudah ditampilkan Almira ini sudah lebih kelihatan dibanding sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu benar-benar nggak kelihatan. Nah, itu kan Almira sudah punya kan nilai-nilainya H0T. Saya sebenarnya nanti juga ini ya mungkin dipersiapkan aja di di ujian. Jadi H0T-nya itu gimana sih menghitung H0T-nya itu? Iya. Dan nilainya itu di mana? Nilainya itu berapa? Nah, itu ya. Kalau tadi kan visualisasinya. Ya, itu sudah ada ya katanya di ini ya, di lampiran ya. Taruh lampiran, Bu. Ya. Artinya di lampiran itu coba dibuat visualisasinya tapi di manual aja. Dengan ring yang lebih lebih ya kelihatan gitu loh, trennya nanti kelihatan. Iya, Bu. Nah, jadi perjalanannya hari demi hari gitu ya. Nah, itu apakah memang perlu sih tadi kan saya potong di 200 kemudian sama itu apakah memang perlu dipotong-potong gitu ya. Iya. Perubahannya itu apakah itu? Nah, itu nanti dibuatkan visualisasi tapi yang lebih lebar ya, jadi sehingga kelihatan trennya. Kalau memang ini bisa dipecah gitu ya,
bisa di ini kan ya, supaya kelihatan. Iya, Bu. Kemudian yang kedua tadi, jadi memang apa ya, memang sebaiknya dicoba ya, diekspor banyak ya, tapi terkait dengan variabel kalau menggunakan H0T baseline-nya diestimasi sama enggak. Sebenarnya kalau enggak kalau COX biasanya memang tidak diestimasi kan, baseline biasanya memang tidak diestimasi ya, informasi yang didapat itu dengan hazard ratio saja, dan itu mungkin dari sisi medis itu sudah terjawab ya, pertanyaan utamanya itu sudah terjawab bagaimana pengaruh variabel yang diduga mempengaruhi itu dengan interpretasi hazard ratio aja. Nah ini sebenarnya kan menambahkan informasi lebih detail lagi, sehingga mungkin juga perlu dicoba ya, perlu juga dicoba nilai-nilai itu dimasukkan untuk HT-nya, ya kan di sini ketika baseline hazardnya itu diestimasi, kita tahu HT-nya itu perjalanannya HT-nya itu seperti apa gitu ya, ketika frekuensinya semakin banyak ya. Itu seperti apa, kemudian radioterapi itu kalau iya seperti apa, kalau tidak itu seperti apa. Nah itu mungkin dihitung ya, kemudian dibuat visualisasinya. Nah nanti dari situ tuh bisa memberikan menyimpulkan, memberikan informasi yang itu mungkin insya Allah berguna gitu ya di lab Edward ini gitu ya. Dari beberapa yang sudah diolah ini kesimpulannya itu sama gitu ya. Jadi artinya frekuensi monitoring yang itu adalah kalau di lab Edward itu adalah pasien itu kan pasien itu beli gitu ya, beli alat kemudian dipakai di rumah. Nah nah alat itu karena dia elektronik memang sensitif gitu ya. Jadi kalau lama terus dipakai terus tanpa di-adjust itu nanti bisa bergeser ya. Jadi artinya bisa tidak sesuai dengan ininya ya, mematikan selnya itu. Jadi memang harus di-set lagi. Nah, itu disarankan seperti itu memang. Nah, ini ternyata memang semua itu signifikan. Nah, ini mungkin terkait dengan kepatuhan menggunakan alat. Jadi mungkin dari saya itu, Almira. Jadi silakan ditambahkan, ya disimulasikan, dan itu dieksplor, dan nanti mungkin disiapkan di ujian. Oke, mungkin itu Pak Jerry. Terima kasih Bu Santi Wulan. Ya, dengan demikian ya kita akhiri seminar hasil dari saudara Almira. Ya, silakan Almira untuk ditutup dan ucapkan terima kasih sama teman-temannya yang sudah hadir. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji atas kritik dan sarannya, serta teman-teman yang berkenan hadir pada seminar hasil saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.